Baik, kita lanjut ke soal nomor 57. Di sini berkaitan dengan rata-rata. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata dokter 35 tahun dan umur rata-rata jaksa 50 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah. Yang ditanyakan itu perbandingan banyaknya dokter dan jaksa. Oke, kita di sini menggunakan rumus rata-rata. Bagaimana rumus rata-rata? Kita tulis di sini. Jadi rata-rata itu rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini rumusnya. Nah, pada soal ini kita mendapatkan ada 3 rata-rata yang diketahui. Yang pertama adalah umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa, 40 tahun. Berarti rata-rata dari dokter dan jaksa itu sama dengan 40 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rata-rata umur dokter 35 tahun. Rata-rata umur dokter 35 tahun. Yang ketiga adalah rata-rata umur jaksa 50 tahun. Rata-rata umur jaksa 50 tahun. Nah, seperti ini. Kita bagi menjadi 3 bagian di sini. Ada 3 nilai rata-rata yang diketahui. Kemudian, rata-rata itu kan rumusnya jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti kita ambil misalkan dari nomor 2 di sini, rata-rata dokter. Berarti rata-rata dokter, umur dokter, itu kan jumlah semuanya, ya, jumlah usia umur dokter dibagi dengan banyaknya dokter. Banyaknya usia ini ya, banyaknya usianya, usia dokter. Datanya maksudnya di sini ya, datanya. Banyaknya data. Nah, rata-ratanya berapa di sini? 35. Kita ganti rata-rata usia dokter dengan 35 tahun. Sama dengan jumlah usia dokter secara keseluruhan. Nah, biar gampang di sini, kita misalkan aja dengan dokter. Maksudnya adalah jumlah usia dokter. Dibagi dengan banyaknya data. Ini pun biar gampang, kita misalkan aja dengan N1. Nah, dari sini berarti jumlah usia dokter itu sama dengan 35 dikali N1. N1 itu hanya simbol ya, untuk mempermudah dalam pemisalan. Atau biar gampang, sebut aja N gitu. N itu adalah banyaknya data pada dokter. Nah, N. Sekarang kita beralih ke rata-rata jaksa. Rata-rata jaksa itu berarti jumlah keseluruhan usia jaksa dibagi dengan banyaknya data. Jadi ada berapa jaksa di sini yang diikut sertakan dalam rata-ratanya. Berapa rata-rata jaksanya? 50 di sini. Kita tulis 50 sama dengan jumlah usia jaksa, kita tulis aja sebagai jaksa, dibagi dengan banyaknya data. Ini biar lebih gampang kita misalkan aja sebagai M. Nah, sehingga jumlah usia jaksa itu adalah 50 dikali dengan M. Nah, di sini Arya kita sudah mendapatkan 2 informasi, yaitu jumlah usia dokter adalah 35N
dan jumlah usia jaksa itu 50 M. M ini adalah banyaknya data pada jaksa tadi, ada berapa orang maksudnya. Yang N ini adalah ada berapa orang pada dokter. Ada dua info yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian dari sini kita gunakan informasi yang gabungan, yaitu rata-rata dokter dan jaksa. Kita tulis di bagian kiri atas aja. Rata-rata dari dokter dan jaksa. Nah, bagaimana menghitung rata-ratanya? Nah, menghitung rata-ratanya berarti kita gunakan jumlah usia dokter di sini, jumlah keseluruhan usia dokter yaitu 35 dikali N ditambah dengan jumlah usia keseluruhan jaksa. Berapa? 50 M ya, dibagi dengan banyaknya dokter yaitu N ditambah banyaknya jaksa yaitu M. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Arya? Emang cara mengerjakannya itu membutuhkan suatu ketelitian ya dalam menghitung nilai rata-rata dan jumlah seluruh datanya bahkan juga banyaknya data. Nah, lalu rata-ratanya berapa tadi? Ini 40 tahun. 40 kita tulis di sini. 40 sama dengan 35N ditambah 50M dibagi N ditambah M. Nah, dari sini tinggal kita kalikan silang aja. 40 dikali dengan N plus M. 40 dikali N plus M. Sama dengan berapa? 35N ditambah 50M. 35N ditambah 50M. Berapakah 40 dikali N plus M? Ya, 40N ditambah 40M. Seperti itu. Kemudian sama dengan 35N ditambah 50M. Dari sini kemudian diapakan nilai ini? Dikelompokkan berdasarkan yang variabelnya sama. Di sini ada N, kita kelompokkan dengan N. Berarti 40N ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif 35N. Kemudian di sini ada M, di sini juga ada M. Harus kita kelompokkan 40M dengan 50M. Kita kumpulkan di ruas kanan. Tulis 50M di sini. 40M-nya kan positif. Pindah ke ruas kanan jadi negatif. Min 40M. Nah, dari sini kelihatan 40N dikurang 35N. Itu adalah 5N. Sama dengan 50M dikurang 40M adalah 10M. Maka dari sini N dibagi dengan M, M-nya pindah ke bagian pembagian, itu sama dengan 10 dibagi dengan 5N. Berapa 10 dibagi dengan 5? Hasilnya adalah 2. Apa itu N? N itu adalah banyaknya dokter. M itu adalah banyaknya jaksa. Jadi berapa perbandingan N dan M? Berapa perbandingan banyaknya dokter dan banyaknya jaksa? Perbandingannya adalah 2:1. Ya. Di sini kan sama dengan 1 dibagi 1. Nah, jadi perbandingannya adalah 2:1. Jadi seperti itu. Jadi intinya untuk soal nomor 57 itu, Arya, kamu harus bisa menggunakan rata-rata gabungan dari dua kelompok. Di sini ada kelompok dokter dan kelompok jaksa. Ya. Rumusnya gimana? Rumusnya yang seperti ini. Dan kamu juga harus bisa memahami rata-rata dari masing-masing kelompok ya, yaitu ini rata-rata untuk dokter, rumusnya seperti ini, lalu rata-rata untuk jaksa yang seperti ini. Kira-kira gitu Arya ya untuk soal nomor 57. Jadi hasilnya itu perbandingannya 2:1.
Apa ada pertanyaan dari Arya? Enggak. Oke, coba saya lanjut ke nomor 50. Ini tadi ya, 2 dibanding dengan 1. Nanti video recordnya, kalau kamu mau belajar bisa nanti saya share linknya. Nah, nomor 58 ini juga sama dengan cara yang nomor 57 barusan. Coba kita bahas lagi. Bukan sama ya. Sebenarnya rumusnya sama, tapi proses pengerjaannya itu mirip nantinya. Nah, di sini nilai rata-rata ujian matematika dari sekelompok siswa adalah 92. Nilai rata-rata hasil ujian siswa laki-laki itu 90 dan perempuan itu 93,5. Berapa banyak siswa laki-laki jika ada 20 siswa perempuan? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi. Di sini kan ada 2 kelompok juga nih. Ada kelompok laki-laki dan ada kelompok perempuan. Jadi proses pengerjaannya kita bagi nanti menjadi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kita tulis yang pertama adalah rata-rata laki-laki. Rata-rata hasil ujian laki-laki. Yaitu jumlahnya ya, jumlahnya dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki. Banyaknya siswa laki-laki. Rata-ratanya berapa di sini? Ada 90. Kita tulis 90 sama dengan jumlah dari hasil ujian laki-laki ya dibagi dengan banyaknya. Nah, banyaknya orang laki-laki ini kita misalkan aja dengan N. Sehingga jumlah dari hasil ujian laki-lakinya itu ada 90 dikali dengan N. Nah, ini yang pertama. Informasi pertama yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang kedua adalah siswa perempuan di sini. Rumusnya sama. Rata-rata siswa perempuan, yaitu jumlah hasil ujiannya dibagi dengan banyaknya orang perempuan. Rata-ratanya berapa? 93,5. Kita tulis sama dengan jumlah hasil ujian perempuan dibagi dengan banyaknya siswa perempuan. Ya kita misalkan aja dengan M gitu. M. Berarti jumlah hasil ujian perempuan itu 93,5 dikali dengan M. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa rumus untuk jumlah hasil ujian perempuan itu 93,5 M. M ini adalah banyak siswa perempuan. Kalau N yang di atas banyak siswa laki-laki. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang penggabungan dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi rata-rata keseluruhan siswa laki-laki dan perempuan. Apa? Yaitu jumlah siswa laki-laki 90N ditambah jumlah siswa perempuan 93,5M dibagi dengan banyak siswa laki-laki yaitu N ditambah banyak siswa perempuan yaitu M. Nah, dari sini berapakah rata-ratanya? Ya ini 92. Diketahui pada soal 92 sama dengan 90 N ditambah 93,5 M dibagi N plus M. Nah, dari sini tinggal dikalikan silang aja. 92 ini kita kalikan dengan N plus M. Jadi 92 itu dikali N plus M sama dengan 90N ditambah 93,5M. Seperti itu. Nah, ini dikalikan aja ini 92 dikali N, 92N. 92 dikali M berarti 92M.
sama dengan 90N ditambah 93,5N. Nah, sama dengan yang tadi, kita kelompokkan yang satu variabel, yang satu jenis. Yang N, itu kita kelompokkan dengan yang N. Sedangkan yang M di sini kita kelompokkan dengan yang M. Seperti itu. Berarti 92N di sini dikurang 90N. 92N dikurang 90N sama dengan 93,5 M dikurang dengan 92M. Seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah 2N sama dengan ini 1,5 M. Nah, M itu apa tadi? Banyaknya siswa perempuan. Di soal, banyaknya siswa perempuan itu diketahui. Ada berapa? Ada 20 di sini. Berarti kita ganti M di sini dengan 20. Sehingga 2N sama dengan 1,5 dikali 20. 1,5 dikali 20 itu berapa? 30 ya. Berarti 2N sama dengan 30. Sehingga N-nya sama dengan 30 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Apa itu N? N adalah banyaknya siswa laki-laki. Banyaknya siswa laki-laki ya. Itu yang ditanyakan oleh soal. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya siswa laki-lakinya itu ada 15 siswa. Gitu ya, Arya ya. Ada pertanyaan soal 58? Tidak. Baik, kalau tidak ada, coba kita cek untuk soal 59. Nah, ini cukup gampang kalau soal 59 ini. Tidak begitu panjang caranya. Nih, tabel di bawah ini menunjukkan nilai ujian dari 300 orang siswa. Baris kedua menunjukkan banyaknya siswa yang memperoleh nilai ujian sesuai baris pertama. Jadi yang mendapatkan nilai 0 itu ada 0 siswa. Yang mendapatkan nilai 4 itu ada 48 siswa. Yang mendapat nilai 8, 23. Yang mendapat nilai 9, 15. Yang mendapat nilai 10 itu ada 2 siswa. Gitu ya, cara memahami tabelnya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai ujian terendah, yang paling rendah, yang harus dicapai siswa agar lebih tinggi daripada skor 75% siswa lainnya. Oke, di sini ada 300 orang. Berarti kita harus mencari 75% dari 300. 75% dikali 300 orang. Ini hasilnya kira-kira berapa ini Arya? 75% dikali 300. Kan kita ingin agar nilai ujian terendah yang harus dicapai siswa itu agar lebih tinggi daripada skor 75% siswa lainnya. Coba Arya hitung. Berapa 75% dikali 300? 225. Yes, 225. Nah, kemudian kamu cari urutan banyaknya siswa dari yang terendah. 225 ini ada di bagian mana? 225. Apakah nanti ada di sini, atau di sini? Nah, itu harus kamu cari. Kita hitung. 0 tambah 0 itu 0. Tambah 5 itu 5. 5 tambah 23 itu 28. 28 tambah 48 itu 76. 76. 76 tambah 56 itu 132. 132 tambah 96 itu 128. Ya, 128. Jadi ini nih titik amannya ternyata. Bukan ya. Ini masih 128 ya. Oh iya, bukan. Oke, 128. Kok 128 sih? 1228, sorry.
132 ditambah 96 itu 228. Nah, 228 itu sudah lebih tinggi daripada 225. Kan ini kan 75% tadi. Nilai 75% dari siswa lainnya. Dan kita harus mencari nilai yang paling dekat, yang paling rendah, tapi lebih tinggi dari 75% lainnya. Berarti kan 228 tuh. 75% lainnya. Yang lebih tinggi nilainya berapa? Yang paling rendah tapi lebih tinggi dari 228. 228 ini kan artinya dia dapat nilai 6. Yang paling rendah tapi lebih tinggi dari 6 itu berapa? Ya 7. Jadi nilai ujian yang paling rendah tapi lebih tinggi dari 75% siswa lainnya adalah 7. Seperti itu. Ya. Jadi nomor 59 ini cukup mudah dalam proses pengerjaannya. Aman ya? Nah, yang unik nih nomor 60 nih. Mengenai bangun datar. Nih, perhatikan gambar, yaitu 4 buah layang-layang kongruen. Arya tahu nggak? Kongruen itu apa? Belum. Kongruen itu yang bangun datar, yang saling sama, yang sisinya dan sudutnya itu sama. Misalkan, saya punya bangun datar persegi, persegi panjang deh, persegi panjang. Ini tingginya katakanlah 6, ini 4. Lalu saya punya bentuk persegi panjang yang lain yang seperti ini. Ini 4, ini 6. Nah, dua persegi panjang di sini itu dikatakan kongruen. Kenapa kongruen? Karena panjang sisinya itu sama. 6 di sini kan sama dengan 6 yang di sini. 4 yang di sini sama dengan 4 yang di sini. Dan sudutnya itu juga sama. Hanya posisinya yang dibalik aja, dibolak-balik. Yang ini bentuknya itu vertikal ke atas, yang ini dia horizontal atau mendatar. Jadi sebenarnya panjang sisinya itu sama dan sudutnya pun juga sama. Seperti itu. Itu definisi untuk kongruen ya. Jadi dua bangun datar yang punya yang punya sisi sama panjang dan punya sudut sama besar. Itu definisinya. Kita tulis dulu aja, yaitu dua bangun datar yang punya sisi sama panjang dan sudut sama besar. Nah, itu definisi untuk kongruen yang termuat pada persegi dan ternyata masih tersisa daerah persegi yang diarsir, yang bagian tengah ini. Jika panjang P 3 akar 2 dan Q 5 akar 2, maka luas daerah yang diarsir. Nah, di sini yang berbentuk kongruen itu kan bukan persegi ya, tapi layang-layang. Layang-layang itu adalah bangun datar yang bentuknya seperti layang-layang. Nah, seperti ini. Ini ya, Arya ya. Ini adalah layang-layang. P dan, sorry, di sini ada 4 daerah layang-layang. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Di sini yang pertama coba kita cek. Kenapa disebut sebagai layang-layang? Karena ini itu panjangnya sama dengan yang ini. Sama dengan ini. Ini tuh pasti sama dengan yang bagian ini. Ini pun juga sama dengan bagian ini, ya, bagian depannya. Bagian bawahnya yang mana? Bawahnya itu adalah yang bagian ini. Ini itu juga pasti sama dengan bagian yang di sampingnya. Jadi yang ini tuh pasti sama dengan bagian yang ini. Nah, jadi kalau bisa saya bilang, yang daerah kedua berarti ini itu sama dengan ini.
sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. Berarti yang warna orange ini itu pasti sama dengan orange yang ini. Gitu. Nah, kita tinggal mencari tahu berapa panjang dari persegi yang diarsir. Di sini kita sudah mengetahui panjang P. Dari sini sampai sini, itu P. Dari sini sampai sini, itu Q. Berarti dari sini sampai sini itu juga P, ya. Kemudian dari sini ke sini itu adalah Q. Sini ke sini itu adalah Q. Berarti panjang persegi ini, ya, panjang persegi yang ini itu berapa panjangnya? Berarti Q dikurang dengan P. Iya enggak? Jadi panjang persegi yang diarsir itu sama dengan Q dikurang dengan P. Nah, di sini kita diminta mencari luas. Oke, panjangnya kan Q dikurang P. Q-nya itu berapa? Q-nya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 dikurang P. P-nya adalah 3 akar 2. 3 akar 2. Berapakah 5 akar 2 dikurang 3 akar 2? Kalau menurut Arya berapa? 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Hanya berbeda bagian depannya doang. Benar. Berapa? Sama kayak 5 apel dikurang 3 apel. Berapa itu? 3. 3 apel. Hmm. Kalau 5 apel dikurang 3 apel Kurang kan salah. 2 apel. Kalau 5 akar 2 dikurang 3 akar 2 berarti Oh. Oh. berapa? Berarti yang dikurangi itu adalah 5 dengan 3-nya. Berapa 5 dengan 3? 2. Akar 2-nya di sini tetap berarti 2 akar 2. Jadi panjang sisi dari persegi itu adalah 2 akar 2. Yang ditanya apa? Luas. Berarti luas dari persegi yang diarsir adalah sisi kali sisi. Atau panjang kali lebar sama aja. Sisi kali sisi, yaitu 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Berapa ini? Nah, 2 dikali 2 itu 4 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Ya. Hasilnya adalah 8 cm kuadrat. Gitu ya, Arya ya. Jadi hasilnya Hmm. adalah 8 cm kuadrat untuk luas dari daerah yang diarsir. Seperti itu ya. Jadi kamu harus paham dulu mengenai bangun yang kongruen, yaitu bangun datar yang punya sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Cuman dibolak-balik aja itu bentuknya. Ada yang ditaruh, ada yang panjangnya ditaruh di bagian samping, di bagian bawah, dan sebagainya. Nah, di sini coba kita bahas soal yang nomor 61. Nine squares are arranged as shown. Berarti ada 9 kotak yang disusun. Jika kotak A punya luas 4 cm kuadrat dan B punya luas 324 cm kuadrat, maka berapakah luas dari kotak I dalam satuan sentimeter? Yang ditanya adalah kotak I ini, luasnya berapa? Yang diketahui adalah A itu punya luas 4 cm kuadrat. Semuanya ini berbentuk persegi ya. Jadi kalau ada bangun A punya luas 4, berarti panjang sisinya berapa dong? Berapa itu Arya? Udah ada nanti. Terus apa? 2 ya. Kalau A itu kotak atau persegi,
punya luas 4 cm kuadrat, berarti panjang sisinya itu ada 2. Ini, A itu adalah persegi yang kecil ini ya. Berarti dia 2 di sini. Ya, berarti 2 cm. Ini ya, yang kecil ini ya. Nah, kemudian B itu punya luas 324. Kalau B itu luasnya 324 cm kuadrat, berapa panjang sisinya? Berapa Arya? Arya tahu nggak? Kalau B itu kan persegi. Ini, B itu yang ini ya. Dia kan persegi punya luas 324 cm kuadrat. Panjang sisinya berapa itu? Kira-kira. Eh, berarti 81. Bukan 81. 324 ya, Sal? 324. Enggak deh. Berapa? Cari sisinya kan cari sisi Iya, cari sisinya. B, cari sisi B. Iya, sisi B. 18. Ya, 18. Berarti sisi B itu 18. Yaitu sebelah sini. Ini 18, ini pun juga 18. Gitu. Kemudian sisi G dari gambar itu kira-kira berapa, Arya? Tahu nggak kamu sisi G-nya berapa? Kalau B itu kok lagi les. Berapa? Kalau G-nya? Kalau si bingung itu B, ini apa sih? A. Cari A itu, cari sisi A dulu, baru G. A-nya itu yang ini, Arya. Yang kecil ini, A Kecil itu. ya, Yang yang kecil. kecil. Nah, berarti untuk G ini, kan panjang yang bagian ini, ya, Ya, panjang yang ini, itu kan 18. Iya nggak? ya, Dikurang dengan panjang A. A itu kan yang ini kan 2. Berarti ya, G-nya adalah 18 dikurang dengan 2. Iya nggak? ya. Yaitu 16. 16. Oke, G itu 16. Berarti dari sini F-nya berapa? F. Tapi gue bagi ini sama dua jadi 14. Nah, betul. Ini kan 16 dikurang dengan 2 berarti 14. F berarti panjang sisinya itu 14. Sekarang kita ke C. C panjang sisinya berapa? Dari sini ke ujung. Berarti kan 18 yang di sini ditambah 2 ya, yaitu 20. Ya kan? 20. Nah, dari sini kita sudah mengetahui sisi dari A, B, C, G, F. E-nya nih belum kita tahu. Belum kita ketahui. Oke, nggak usah E. H dulu deh. H-nya berapa nih, Arya? H-nya. Panjang sisi H-nya berapa? Posisi H itu kalau ini itu kalau G, G itu kan dari 2F sama sisi H itu F. F itu 14. Ya, 14 ditambah 16 ya. 14 tambah 16 ya Ya kan? 30. 14 tambah 16 berarti 30.
H itu 30. Kalau yang E berapa? E, sisinya. E. Gimana cara mencari sisi E ini? Itu 14 dibagi 4. 14 ya dibagi 14 dibagi 4. Hmm, bukan 14 dibagi 4. Apa? E itu berarti, nah, F itu kan 14 ya. F itu kan 14. Berarti dari sini ke sini itu 14. Ya enggak? Ya. Karena ada dua, di sana ada dua, berarti bisa saya ganti bahwa dari sini ke sini itu bukan 14, tapi 12. Karena dikurang dengan dua di sini. Otomatis di sini adalah 20. Ini kan 20 kan? Dikurang 12, yaitu 8 cm. Nah, jadi E itu ternyata 8. Mencari D-nya sekarang, D itu berarti C yang 20 ini ditambah dengan E yang 8. Ada 28. Sekarang kita tinggal mencari nilai I-nya. I berarti dari D ini 28 ditambah dengan E yaitu 8. Berapa? 36. Nah, yang diminta adalah luas dari kotak I. Berarti luas dari kotak I itu sama dengan 36 dikali 36. Nah, hasilnya berapa nih Arya? Coba Arya hitung. 36 dikali 36. Kayaknya seribuan hasilnya. 1294. Salah? Gue 36 kali 36. Ya, bukan 1294. Salah. Tiga. Eh, enggak, 12 mana? Berapa? 12 itu 36 kali 36 kan? Iya. 1, 2. 1294. Pas 1296. Ya, 1296. Nah, ini jawaban yang benar. 1296 sentimeter kuadrat. Gitu ya. Oke, coba kita. Nah, nomor 62 di sini. Coba kita bahas. Jika X plus Y sama dengan 4 dan X, Y sama dengan min 12, maka tentukan nilai dari X kuadrat plus 5XY plus Y kuadrat. Nah, gimana cara menentukan ini? Di sini tuh ada dua persamaan. Ini yang pertama, X plus Y sama dengan 4. Ini yang kedua, XY sama dengan min 12. Dari persamaan yang pertama ini, kita harus ubah bentuknya menjadi X sama dengan 4 dikurang Y. Gitu. Jadi hanya dipindah posisinya, yaitu menjadi X sama dengan 4 dikurang Y. Nah, lalu nilai X ini Arya, kamu lakukan substitusi ke X, Y sama dengan min 12. Lalu substitusi atau masukkan ke X, Y sama dengan min 12. X-nya tadi berapa? 4 min Y. Nah, X di sini kita ganti dengan 4 min Y. Lalu dikali Y sama dengan min 12.
4 dikali Y itu 4Y dikurang Y dikali Y kuadrat sama dengan min 12. Min 12-nya ini, oke, ini kita kelompokkan ke ruas kanan semua, biar gampang. Karena di sini min, maka menjadi positif Y kuadrat. Ini pindah ke ruas kanan menjadi min 4Y. Ini min 12, ya, sama dengan 0. Seperti itu. Nah, dari sini, itu bisa langsung kita lakukan yang namanya pemfaktoran, yaitu Y dikurang 6 dikali Y ditambah 2. Kenapa seperti ini? Karena kalau R-nya kalikan Y dikali Y ditambah Y dikali 2 ditambah min 6 dikali Y ditambah min 6 dikali 2 itu hasilnya sama dengan yang di atas. Ini pemfaktoran itu kalau nggak salah SD belum diajari ya. Kayaknya baru diajari itu di level SMP nanti. Ini sekedar pengetahuan aja. Jadi kenapa bisa difaktorkan seperti ini? Karena nanti kalau R-nya kalikan, masing-masing angkanya, masing-masing variabelnya, Y dengan Y, kemudian Y dengan 2, min 6 dengan Y, min 6 dengan 2, hasilnya itu yang di sebelah atas, yang di bagian atas. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai Y min 6 sama dengan 0, atau Y plus 2 itu sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 6, atau Y sama dengan min 2. Nah, oleh karena itu di sini Y itu sama dengan 6 atau Y sama dengan min 2. Kita cukup pilih salah satu saja. Salah satu aja. Kita ambil aja untuk Y sama dengan 6. Kemudian kita masukin ke salah satu persamaan. Kita ambil aja yang ini. Nah, kita masukin ke sini nih. Kita ganti Y di sini itu dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 4 dikurang Y, yaitu dikurang 6. Hasilnya negatif 2. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Lalu nilai ini kita tinggal masukin ke ini. Ini yang ditanyakan tadi oleh soal, yaitu X kuadrat ditambah 5XY ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. X-nya itu min 2. Berarti X kuadrat min 2 dikuadratkan. Ditambah 5 dikali X, X-nya min 2, dikali Y, Y-nya itu 6. Ditambah 6 kuadrat. Nah, min 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian ditambah 5 dikali min 2, min 10. Dikali 6, min 60. Ditambah 6 kuadrat, 36. 4 dikurang 56, dikurang 60 itu min 56. Ditambah 36 hasilnya min 20 ya. Sama dengan yang ada di sini hasilnya adalah min 20. Kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan untuk Arya terkait dengan soal nomor 62?